Abel Ferreira, pelatih asal Eropa ketiga yang berhasil mempersembahkan 2 gelar Copa Libertadores secara beruntun. Pasti tak asing jika menyebut nama Jose Mourinho, Fernando Santos, Nuno Espirito Santo ataupun André Villas-Boas. Sederetan nama tersebut merupakan para pelatih top yang berasal dari Portugal. Namun jika menyebut nama Abel Ferreira pasti masih terasa asing bagi telinga para pecinta sepak bola. Siapakah dia? Abel Fernando Moreira Ferreira, biasa dipanggil Abel Ferreira, merupakan pelatih asal Portugal kelahiran tanggal 22 Desember tahun 1978 silam di kota Penafil, Portugal. Abel Ferreira mengawali karir di dunia sepak bola sebagai pemain di posisi bek kanan. Ia memainkan 234 pertandingan Primeira Liga Portugal selama 11 musim dengan hanya mencetak 3 gol. Yang menarik, Abel Ferreira tidak memiliki karir yang panjang sebagai pesepak bola profesional. Ia bahkan tak pernah meninggalkan Portugal dan hanya duduk di bangku cadangan sejak tahun 2013. Setelah gantung sepatu, ia segera melanjutkan karirnya sebagai pelatih sepak bola. Abel Ferreira mulai bekerja sebagai manajer dengan mengambil alih tim junior Sporting Lisbon pada tahun 2011 sampai 2013, serta melatih pemain cadangan mereka di Liga Segunda hingga tahun 2014 dan pada Februari 2015, ia diangkat menjadi manajer Braga B di divisi yang sama. Di tahun berikutnya ia dipromosikan menjadi pelatih di tim utama Braga hingga tahun 2019. Setelah menghabiskan banyak waktu menangani tim Portugal, Ferreira menyeberang ke klub bagian Tenggara Eropa. Ia resmi menahkodai klub Yunani, PAOK FC pada tanggal 30 Juni tahun 2019 sampai tanggal 5 November tahun 2020. Selama menangani PAOK FC, Ferreira mencatatkan hasil yang cukup bagus. Ia membawa PAOK menjadi runner-up di Liga Super Yunani dan mengantarkan PAOK FC sampai ke semifinal Piala Yunani. Atas prestasinya tersebut, klub asal Brasil Palmeiras menawarinya untuk menjadi juru taktik. Bak Gayung bersambut Ferreira menerima tawaran tersebut dan menyeberang ke Brasil pada tanggal 30 Oktober tahun 2020 setelah bermain imbang 0-0 melawan Granada di babak penyisihan grup Liga Eropa. Dan disinilah kisah indah dimulai. Saya akan menceritakan 2 cerita tentang kedatangan saya di Palmeiras. Cerita pertama, Palmeiras mewawancarai saya 3 kali sebelum memilih saya. Mereka tahu bagaimana saya bermain, mereka tahu betul siapa yang mereka pekerjakan. Dan cerita kedua, tidak ada yang tahu, dalam mengambil pekerjaan di Palmeiras, saya menentang segalanya dan semua orang di keluarga saya. Orang tua saya berkata, "Jangan pergi, jangan pergi." Istri saya berkata, "Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi." Saya mengatakan kepadanya, "Jika kamu mencintaiku, kamu akan tetap mencintaiku. Tapi aku akan pergi." Ketika saya pertama kali tiba di Brasil, semua orang bertanya-tanya mengapa saya menjadi pelatih tanpa gelar. Siapakah saya? Mereka seharusnya bertanya mengapa klub benar-benar membayar uang untuk saya, seorang pelatih tanpa gelar. Mengapa klub seperti PAOK pergi ke Braga dan membayar 3 juta euro? Mengapa Palmeiras pergi ke PAOK untuk membayar perekrutan saya? Saya mungkin tidak memiliki gelar, tetapi saya juga seorang pelatih yang belum dipecat. Saya menunggu itu terjadi suatu hari nanti. Tetapi saya belum pernah dipecat. Sebaliknya, orang berpikir tentang kurangnya gelar. Tapi klub mana yang pernah saya latih? Di mana saya bekerja yang memberi saya kemungkinan untuk memenangkan mereka? Jose Mourinho lah yang menginspirasi kesuksesan karir kepelatihan Abel Ferreira. Saat Porto asuhan Jose Mourinho berhasil memecundangi raksasa Liga Inggris Manchester United di Liga Champions. Pertandingan tersebut ia refleksikan seperti Napoleon saat mengalahkan musuhnya yang lebih kuat. Sama sepertimu, Abel Ferreira cenderung menitik beratkan permainan pada pertahanan, kerja keras dan disiplin. Namun di Brasil, untuk menunjukkan disiplin, kerja keras dan komitmen sangatlah sulit. Hal itu menjadi PR tersendiri baginya. Awal kedatangannya di Palmeiras, ia berharap memiliki tim yang bagus. Namun ketika tiba, Ferreira melihat tim yang di atas segalanya, kurang percaya diri, klub yang kurang kasih sayang, mereka tidak mendengarkan pemain mereka. Seringkali, pelatih berbicara, berbicara dan berbicara, tetapi lupa untuk mendengarkan.
Ferreira ingin menjadikan Palmeiras menjadi sebuah keluarga dan hal itu diimplementasikan oleh para pemainnya dengan baik seperti saat sebelum pertandingan. Penjaga gawang Palmeiras Weverton mengatakan di grup WhatsApp, "Teman-teman, selama pertandingan, jika kami mengalami kesulitan, lihat dan ingat keluarga kami. Ketika Anda perlu mencari energi ekstra, lihatlah keluarga kami." Dan lebih dari itu, Ferreira berhasil membuat para pemain benar-benar percaya pada diri mereka sendiri, untuk percaya bahwa mereka jauh lebih baik daripada yang mereka kira. Abel Ferreira adalah seorang pelatih yang tak pernah mengandalkan para pemain bintang. Seperti yang pernah ia bilang, bagaimana seorang pria kecil seperti Napoleon bisa mengalahkan orang, dengan strategi, dengan tipu daya. Yang terpenting adalah kolektif, tidak ada pemain yang lebih besar dari klub, tuturnya kepada The Coach's Voice. Dalam sepak bola, membunuh atau dibunuh, katanya kepada wartawan dalam konferensi pers Palmeiras pertamanya, "Kami tinggal di hutan. Aturan mainnya jelas, Anda menang, atau Anda menang." Dalam sepak bola, kita semua bergantung satu sama lain. Kami bertujuan untuk mencapai kedewasaan kompetitif, di mana setiap orang dapat memikirkan hal yang sama pada waktu yang sama. Saat kami menguasai bola, kami selalu mencari jalan. Kita serang dan perhatikan pada gerakan tanpa bola. Karena saya biasanya mengatakan bahwa siapa yang bertanggung jawab atas permainan yang memiliki bola, tapi kita juga perlu memahami apa yang lawan lakukan. Semua pemain memiliki keyakinan dan kepastian atas apa yang Anda miliki, apa yang harus dilakukan. Maka kami menerapkan struktur dasar atau struktur dasar 3-4-3. Menempatkan 4 pemain di tengah yang membentuk persegi, untuk memudahkan para pemain dalam mengalirkan bola dan solid ketika diserang. Ketika kami menguasai bola di sisi kanan kami, semua orang harus mengerti apa yang harus mereka lakukan. Ketika lawan memiliki bola di sebelah kiri kita, secara kolektif mereka tahu apa yang harus dilakukan. Yang membuat saya senang adalah ketika para pemain melihat ini dan melakukannya. Kemudian kami menunjukkan kepada musuh apa yang telah kami lakukan, dan para pemain menjadi yakin bahwa inilah jalannya. Kami tahu terkadang kami akan kalah, tapi itu juga jalan ke depan. Tidak mungkin kekalahan itu mengubah jalan kita. Kekalahan adalah bagian penting dari kesuksesan, dan ada baiknya orang-orang memahaminya. Saat masih di Braga, Ferreira mengatakan kepada The Coach's Voice, "Jika lawan Anda berada di level yang sama dengan Anda, maka baiklah, saya dapat menyerang Anda. Tetapi jika Anda menyerang gunung, Anda harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Di pertandingan lain, Anda ingin menjadi protagonis, mendominasi bola. Namun terkadang Anda harus menerima lawan yang lebih kuat dari Anda, dan dalam hal ini, Anda harus seimbang," pungkasnya. Abel sangat cerdas, dia bisa membaca permainan dengan sangat baik, kata Rafael Veiga, kepada AFP sebelum pertandingan. Dia mengerti bagaimana lawan bermain dan gaya apa yang paling cocok untuk mempersulit mereka. Rekan satu timnya, Dudu, mengatakan kepada Sport TV tentang persiapan matang di bawah asuhan Ferreira. "Semua yang terjadi di lapangan, dia jelaskan dalam latihan," ungkapnya. "Saya masuk ke dalam dan membuka ruang bagi striker, kami melakukan semua itu di sesi latihan." Buku Cabeca Fria, Coração Quente, yang ditulis oleh Abel Ferreira, memiliki kutipan di mana penulis menjelaskan peran pelatih. "Kami harus memberikan rute serangan terbaik." Ia dengan rendah hati juga menjelaskan bahwa ia tidak melakukan apa-apa. "Para pemain yang mewujudkannya, saya berterima kasih dari lubuk hati saya. Merekalah yang membuat saya lebih baik. Merekalah, para pemain, yang lahir untuk membuat sejarah di sepak bola Brasil dan di Palmeiras. Itu jasa mereka." Pelatih harus fleksibel. Anda harus menjadi ayah dan teman. Terkadang, Anda harus tegar. Sepak bola dimainkan oleh manusia. Kami tidak menganggap pemain sebagai mesin, tetapi mereka hanyalah manusia, dan mereka harus diperlakukan seperti itu. Mereka memiliki ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dan masalah di rumah. Ini, bagi saya, adalah salah satu rahasia kepelatihan, melihat pemain sebagai pribadi, dan bukan hanya sebagai pemain. Ketika saya menegur putri saya tidak ingin dia menjadi lebih buruk. Aku ingin dia menjadi lebih baik. Ketika para pemain memahami itu, segalanya menjadi lebih mudah, dan kami berhasil menciptakan hubungan langsung di antara kami. Sebuah hubungan yang nyata, sesuatu yang mendasar. Lebih dari segalanya, kami telah berhasil membuat klub Palmeiras menjadi sebuah keluarga. Saya berharap perasaan itu bertahan selamanya.